Gadis ini sangat cantik seperti Dewi. Dari kecil dijual orang tuanya ke rumah geisha. Suatu hari dia bertemu seorang pria di jembatan. Pria itu membelikan dia es krim dan memuji mata birunya yang cantik. Bolehkah bersenyum demi aku? Bagus, ini adalah hadiah darimu. Saat itu Chiyo tidak menyangka kemunculan pria ini akan mengubah kehidupannya seumur hidup. Melihat geisha yang berada di sekelilingnya, Chiyo berusaha berlari ke kuil, tanpa ragu menyumbangkan uang yang diberi pria untuk berdoa. Dia berdoa pada Tuhan, semoga suatu hari bisa menjadi seorang geisha dan dapat menjumpainya lagi. Sebenarnya kehidupan Chiyo tidak begitu bagus. Di pagi hari dia harus bersekolah di sekolah geisha bersama temannya. Malamnya harus kembali ke rumah geisha menjadi pembantu. Geisha yang paling populer adalah Hatsumomo. Sekali keluar dia akan mengejutkan semua orang. Semua orang di rumah geisha diasuh oleh keterampilannya. Tapi karakternya sangat buruk. Saat pertama kali bertemu dengan Chiyo, dia sangat membencinya. Mungkin karena dia lahir dari kampung. Mungkin juga karena wajah Chiyo yang cantik membuat dirinya merasakan terancam. Dia melarang Chiyo menyentuh barangnya, bahkan sengaja mencuri pakaian Mameha, meminta Chiyo melukis di atas pakaiannya. Akhirnya meminta dia mengantar kembali kepada Mameha. Saat Chiyo mengembalikan pakaian, tanpa disadari, dia dijadikan seorang pencuri. Ini adalah pakaian kimono yang mahal. Bos memukulinya hingga luka parah. Dia bahkan tidak berani menjelaskan, karena ini adalah sebagai syarat agar Hatsumomo memberitahu keberadaan kakaknya. Chiyo dan kakaknya juga dijual ke tempat ini, tapi penampilan kakaknya biasa saja. Terpaksa dijual ke rumah geisha lain. Kedua kakak beradik ini telah lama tidak berkomunikasi. Setelah mendapat kabar ini, Chiyo diam-diam bertemu dengan kakaknya. Mereka berpeluk dengan erat, dan sepakat besok sore mereka akan bertemu di jembatan, lalu melarikan diri dari tempat ini. Kemudian Chiyo kembali ke rumah geisha. Kebetulan melihat Hatsumomo sedang berpacaran dengan pria. Tidak menyangka, Hatsumomo yang arogan akan mencintai seorang pria miskin. Tindakan kedua orang telah membangunkan orang lain. Demi melindungi pacarnya, Hatsumomo sengaja menyelipkan sapu tangan ke dalam bajunya dan berkata pada bos, dia menangkap Chiyo mencuri sesuatu. Bos memukuli Chiyo lagi. Chiyo akhirnya mengatakan hal sebenarnya. Bos langsung menamparkan Hatsumomo, berkata padanya dia tidak akan jumpa pria itu lagi. Hanya seorang geisha. Masih membayangkan ingin mendapatkan cinta? Setelah itu, rumah geisha telah terkunci rapat. Yang terkurung bukan hanya Hatsumomo. Masih ada Chiyo yang ingin melarikan diri. Dia yang ingin melarikan diri, malah jatuh dari atap. Bukan hanya luka tapi menimbulkan banyak hutang. Biaya pemeriksaan, biaya sekolah geisha, bahkan kimono yang robek. Tanpa perasaan bos berkata padanya, kakaknya sudah melarikan diri sendirian. Dengan kata lain, selain di sini, Chiyo tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dia harus menggunakan seluruh hidupannya untuk membayar hutang. Bukan sebagai seorang geisha, melainkan sebagai seorang pembantu. Pembelajaran Chiyo di sekolah telah dibatalkan. Dia hanya dapat bekerja sehari demi sehari. Hari ini, di saat dia melamun di atas jembatan, seorang pria menemuinya. Kemunculan pria ini bagaikan cahaya yang dapat melenyapkan kegelapan dalam hati Chiyo. Namun setelah bertahun-tahun, Chiyo tidak pernah bertemu dengannya lagi. Hari ini, di saat dia mengawasi temannya yang tampil pertama kali, seseorang tiba-tiba membuka pintu. Dia melihat pria waktu itu. Chiyo melarikan diri dengan bimbang. Tapi kejutan hari ini, bukan hanya ini saja. Musim salju tahun ini, lawan Hatsumomo, Mameha datang. Dia memberitahu mama bos, dia akan mengadopsi Chiyo bagaikan adiknya. Bahkan membayarnya dengan harga 3 kali lipat. Keuntungan seperti ini sangat jarang. Mama bos tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hatsumomo tidak peduli dengan itu. Dia menduga Mameha pasti datang membalas dendam kepada Chiyo. Dulu Chiyo pernah merusak kimononya. Hal pertama yang diajari Mameha pada Chiyo, yaitu cara bersujud yang benar. Karena dirinya bukan lagi seorang pembantu. Tapi Chiyo masih tidak bisa mengubah kebiasaan ini. Mameha langsung memperbaiki gerakannya. Setiap gerakan geisha sangat terperinci. Dengan begitu baru bisa kelihatan anggun. Waktu bagi Chiyo tidak banyak. Latihan orang lain yang menghabiskan waktu panjang. Dia harus menguasai dalam waktu pendek. Menjadi seorang geisha, mengandalkan sebuah pandangan mata, menarik perhatian para pria. Hal ini tidak sulit bagi Chiyo. Sebuah pandangan matanya dapat menghebohkan orang di jalanan. Tapi jika ingin menjadi seorang geisha, dia harus menguasai cara menari. Hari ini adalah pertunjukan pertamanya. Pada awalnya sangat lancar, tapi kedatangan Hatsumomo tiba-tiba, tanpa perasaan mengkritik pertunjukannya. Tariannya cukup bagus bukan, Pumpkin? Gerakan kipasnya sangat mempesona. Dengan begini tidak akan ada yang memperhatikan kakinya. Chiyo juga tidak mengalah, langsung meremehkannya sudah tua di depan pelanggan. Hal ini telah merangsang amarah Hatsumomo. Aku akan menghancurkanmu. Untung saja Mameha menemukan solusi lain. Dia membawa Chiyo datang melihat pertunjukan sumo. Memintanya melayani pelanggan penting yang bernama Nobu. Tapi yang tidak disangka oleh Chiyo, rekan kerja Nobu adalah orang yang dicintainya, Chairman. Nobu tidak suka geisha.
Menurutnya wanita itu hanya berpenampilan cantik saja. Tapi Chiyo karena keahliannya dalam berbicara, berhasil menarik perhatian Nobu. Tapi hanya seorang pelanggan saja tidak cukup. Kemudian, Mameha sengaja melukai kaki Chiyo. Kemudian Chiyo mendekati pelanggan keduanya Dr. Cerap. Tubuh seorang gadis telah menarik perhatiannya. Tapi Chiyo tidak mengerti kenapa Mameha berbuat seperti ini. Mameha berkata, dia ingin mengungkit sebuah peperangan di antara pria, membuat mereka datang merebut Chiyo. Dengan harga tinggi menjual malam pertamanya. Tapi ketika mereka tiba di tempat tinggal Dr. Cerap, telah ditolak pembantunya. Ternyata Hatsumomo sedang menyebar berita buruknya. Berkata Chiyo sering membawa pria kembali ke rumah geisha. Ini mematahkan persepsi pria lain padanya. Chiyo mengajukan permintaan pada Mameha. Dia ingin bertemu Chairman, tapi permintaannya ditolak. Karena Nobu dan Chairman adalah teman baik, mereka pasti tidak akan merebutkan satu wanita. Strategi Hatsumomo tidak dapat mengagalkan Mameha. Dengan cepat dia menyelip uang pada sutradara, memberi suatu pertunjukan untuk Chiyo. Dia akan membuat semua pria jatuh dalam pesona Chiyo. Benar saja, hal ini langsung membuatnya menjadi geisha yang paling populer di Kyoto. Para pria yang meninggalkannya telah kembali pada pelukannya. Bahkan pelanggan setia Mameha, The General, juga terpesona padanya, mengundangnya mengikuti pesta melihat bunga. Di dalam pesta dia adalah yang paling menonjol di antara mereka. Saat ini Chairman datang membawanya. Mereka dapat berbincang sejenak. Chiyo merasa kehidupan geisha semakin tinggi, sepertinya semakin jauh dari orang yang dicintainya. Tak lama kemudian, The General mendatangi mereka, mengatakan akan memperlihatkan kimono yang dikoleksinya. Dia berkata kimono harus dipakai baru terlihat cantiknya. Dia memaksa Chiyo melepaskan baju. Tapi Chiyo bukanlah lawan The General. Kimono dan aksesoris lainnya jatuh karenanya. Setelah kembali Mameha memarahinya, malam pertamanya akan segera dijual. Di saat seperti ini, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Chiyo menjelaskan, dia tidak melakukan apapun dengan The General. Tapi Mameha tidak mempercayainya apalagi orang lain. Tiba saatnya malam tersebut, Hatsumomo berkata dingin padanya, siapa yang menginginkan buah yang dimakan orang lain? Tapi hasilnya tidak diduga. Penjualan malam pertamanya telah menjadi harga tertinggi di Kyoto. Telah memperbarui catatan Mameha tahun lalu. Mama bos berkata, uang ini tidak akan diberikan pada Chiyo, karena dia melihat harga dari Chiyo. Dia ingin merampasnya kembali, menahannya di rumah geisha. Hatsumomo sangat marah. Dia ingin meminta bos meninggalkan Pumpkin, tapi Pumpkin tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun Hatsumomo berdebat tapi tidak ada hasilnya. Chiyo menjadi pewaris rumah geisha. Malam ini Hatsumomo menemukan sapu tangan Chairman di kamar Chiyo. Dia menertawakan percintaan Chiyo, bahkan ingin membakarnya. Kedua wanita mulai berkelahi. Di tengah keributan, lilin jatuh ke lantai. Rumah geisha pun kebakaran. Hatsumomo masih tidak berhenti menumpahkan api lagi. Dia telah memberi kehidupannya pada rumah geisha. Akhirnya tidak mendapatkan apapun. Suatu saat kemudian, peperangan telah tiba. Demi melindungi Chiyo, Chairman mengantarnya ke bukit yang sepi. Chiyo bukan lagi geisha yang mempesona. Dia hanya seorang pekerja biasa. Waktu berlalu lama. Dia bahkan melupakan kehidupan yang dulu. Hingga saat ini Nobu datang mencarinya. Dia sedang bekerja sama dengan orang Amerika. Perlu bantuan dari Chiyo. Dia berharap Chiyo bisa memakai kimono kembali, menjadi geisha lagi. Chiyo ingin menolaknya, tapi mendengarkan nama Chairman, dia menjadi ragu. Kyoto sekarang dipenuhi oleh tentara, tidak terlihat mewah seperti dahulu. Demi mendapat kabar orang Amerika, dia menemui Pumpkin. Penampilannya telah berubah menjadi ceria dan berani. Chiyo kembali memakai kimono. Selang beberapa tahun dia bertemu Chairman lagi, tapi setiap kali dia terpaksa harus mendampingi pria lain. Nobu memberitahu dia, dengan menyelesaikan perjanjian ini, dia akan bangkit kembali, menikahi dia. Pria ini adalah penghalangnya mendekati Chairman. Demi mematahkan hatinya, sengaja meminta Pumpkin membawa pria ke kamarnya, memperlihatkan bahwa dia sedang berselingkuh dengan orang Amerika. Tapi tak disangka, orang yang dibawa bukan Nobu, melainkan Chairman. Dengan dingin dia pergi begitu saja. Dengan marah Chiyo bertanya pada Pumpkin, kenapa berbuat seperti ini? Ternyata Pumpkin dendam dengan kejadian masa lalu. Chiyo pernah merampas segala darinya. Sekarang gilirannya. Chiyo menderita. Dia dan Chairman tidak mungkin bersama lagi. Sapu tangan Chairman. Dia membuangnya begitu saja. Beberapa waktu kemudian, dia menerima undangan dari Nobu. Tapi yang menunggunya di sini adalah Chairman. Pria yang dingin selama sekian tahun ini, akhirnya memberitahu Chiyo hal yang sebenarnya. Sebenarnya dia sangat menyukai gadis kecil yang ditemuinya di atas jembatan. Tapi Nobu adalah penyelamatnya, sehingga dia tidak dapat berterus terang. Bimbingan Mameha sekian tahun ini merupakan dorongannya dari belakang. Cinta yang terjalin dari kedua orang ini. Selang beberapa tahun, cinta yang telah dipendam di antara kedua orang ini, akhirnya mengantar mereka ke pelaminan.